Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Di pertemuan yang lalu saya izin, kemudian di qadha di qadha ya, di hari ini insyaallah taala. Insyaallah kita akan melanjutkan materi terjemah tafsir kita dari surat An-Nisa ya. Dan seperti biasa kita terjemahkan per kata, kemudian kita baca bersama-sama tafsirnya. Dan insyaallah ya, sampai syuruk ya. Ya, insyaallah. Karena tadi agak gerimis sedikit. Agak gerimis tapi tetap jalan. Ya, insyaallah. Jamaahnya luar biasa. Karena di antara hal yang istimewa yaitu menjaga puasa dengan lebih sering-sering ke masjid. Ya. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menegaskan, kana as-salaf yani lazimna al-masjida linahfadhu siyamana. Bahwasanya kami itu sering-sering ke masjid di bulan suci Ramadan. Di antara tujuannya adalah untuk menjaga puasa kami. Maka salah satu cara menjaga puasa yang terbaik dengan sering-sering ke masjid. Baik, kita akan ambil materi kita di ayat yang ke-5 dan ke-6. Kita baca kosakata di ayat 5 dan 6. Sebelumnya rahmat.
Baik, kita baca kosakata terlebih dahulu. Bismillah. Anastum, artinya kalian melihat, dari asal kata anasa yu'anisu, artinya melihat atau terlihat. Darinya juga keluar kata-kata annas atau al-insan. Al-insan dinamakan dengan al-insan karena kelihatan, terlihat. Dan annas artinya manusia. Asal katanya al-unas. Al-unas. Kemudian untuk memudahkan dalam melafadzkannya dihapus hamzahnya sehingga menjadi annas. Asalnya al-unas. Kemudian biar lebih mudah dalam pengucapannya atau dalam istilahnya litakhfif, maka dihapus hamzahnya menjadi annas. Dinamakan annas, al-unas karena terlihat, dan lawannya adalah al-jin. Jika annas artinya terlihat, maka al-jin artinya tak terlihat. Baik. Israfan artinya melebihi batas atau sesuatu yang berlebih. Israf yaitu apa? Berlebih. Berikutnya bidaron, artinya tergesa-gesa, al-mubadarah. Terakhir falyasta'fif, fa maka, al lam sukun hendaklah, yasta'fif menahan diri, yaitu menjaga iffah. Apa itu iffah? Kesucian diri, dengan tidak banyak meminta-minta, bergantung kepada manusia. Itulah disebut dengan iffah. Sekali lagi, falyasta'fif artinya menahan diri atau menjaga iffah. Baik, kita terjemahkan ayat 5 sudah kita terjemahkan. Kita terjemahkan ayat 6. Bismillah. Wa dan ibtalu, ibtila, ujilah. Arti ibtila adalah menguji, mengetes. Wabtalu dan ujilah al-yatama, anak-anak yatim, hatta sehingga sampai, idza apabila, jika, balagu sampai, hingga sampai, an-nikah nikah, maksudnya sampai usia dia akan menikah. Orang menikah itu bisa menikah itu kapan? Orang itu diperbolehkan menikah, laki-laki, perempuan, ketika sudah akil balik. Kalau sudah balik boleh menikah. Fa maka, in jika, anastum tadi al-insan kalian melihat. Fa in anastum maka jika kalian melihat, minhum dari mereka. Mereka kembali ke anak yatim, anak-anak yatim. Jika kalian melihat
dari mereka anak-anak yatim rusydan, sudah bisa membedakan yang baik yang buruk, atau sudah cukup umur, sudah cerdas. Fa, maka idfa'u ilah, serahkanlah. Idfa itu mendorong atau menyerahkan. Fadfa'u, maka serahkanlah. Ilaihim, kepada mereka, yaitu kepada anak-anak yatim. Amwalahum, amwal, harta-harta mereka. Kan konteks ayat sebelumnya tentang apa? Menahan harta anak yatim. Kalau sudah dewasa, sudah bisa untuk menikah, diserahkan. Wa la ta'kuluha, janganlah kalian memakannya. Ha kembali ke amwal, jamak. Karena jamak taksir dikategorikan muannas. Wala ta'kuluha, dan janganlah kalian memakannya israfan, dengan berlebihan, melampaui batas. Wa, dan bidaron, tergesa-gesa untuk apa? Tergesa-gesa untuk apa? Kalau israf berlebihan ya. Bidaron, tergesa-gesa, dua makna, menyerahkan atau memakan. Mumpung anaknya masih kecil, yuk kita makan apa yang banyak, mumpung belum tahu. Atau menyerahkan sebelum waktu, sebelum dewasa. Baik, sekali lagi, wabidaron, dan tergesa-gesa, an yakbaru, menyerahkan harta ketika dewasa, sebelum besar. Tergesa-gesa untuk menyerahkan harta sebelum dewasa. Wa man, siapa, kana, dia adalah, siapa yang dia adalah atau dahulu ghaniyan, kaya. Siapa yang dimaksudkan kaya di sini? Yatimnya atau walinya? Walinya. Jadi wali yatimnya kaya. Fa, maka al, hendaklah. Fal yasta'fif, maka hendaknya dia menahan diri, menjaga kesuciannya. Maksudnya tidak mengambil. Sekali lagi, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, siapa yang kaya, berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri. Maksudnya apa? Tidak memakan dari harta anak yatim. Wa man, siapa, kana faqirun, dia adalah atau dia dulu fakir. Fakir, miskin, miskin, fakir. Ya. Fakir itu membutuhkan. Makanya Pak, terkadang Ustadz bilang al-fakir, masih Ustadz yang dia itu nggak punya apa-apa, miskin ilmu. Dinamakan fakir yaitu karena dia membutuhkan. Atau dalam istilah fikih, kalau dalam istilah fikih ada fakir, ada miskin. Miskin orang yang punya pekerjaan namun tidak cukup, miskin.
gajinya UMR, anaknya 10, istrinya 4. Gajinya UMR, anaknya 10, istrinya 4. Miskin nanti ya. Miskin nanti kan ya. Jadi yang gaji UMR jangan dulu. Miskin punya pekerjaan tapi kurang. Fakir ya, dibilang nggak ada pekerjaan masih hidup Pak dia. Tidak berpenghasilan ya. Tidak memiliki penghasilan dan punya tanggung jawab yang banyak, sehingga fakir derajatnya lebih membutuhkan daripada miskin. Oleh karena ketika Allah menyebutkan ayat tentang zakat, Allah dahulukan fakir atau miskin? Fakir. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah zakat pertama untuk siapa? Fakir, baru miskin. Sehingga fakir lebih membutuhkan daripada miskin. Sekali lagi, waman kana faqiran, barang siapa yang fakir. Anak yatimnya atau walinya? Walinya. Maka hendaklah yakul bil ma'ruf, makan bil ma'ruf dengan cara yang baik. Maksudnya boleh ikut makan dari sebagian harta anak yatim jika dia fakir. Idza dafa'tum ilaihim, sudah tadi. Apabila dafa'tum, kalian menyerahkan, ilaihim, pada mereka siapa? Anak-anak yatim. Amwalahum, harta-harta mereka. Maka ashhidu, saksikanlah alaihim, atas mereka. Maksudnya ketika menyerahkan hartanya kepada anak yatim ada saksi. Wa kafa, cukuplah, billah, cukuplah Allah, hasiban, sebagai saksi. Kenapa lafadznya tidak menggunakan lafadz syahid? Ya kan? Wa kafa billahi syahida. Namun Allah menggunakan lafadz hasiban untuk menegaskan dalam perkara harta anak yatim itu ada hisabnya. Allah menyaksikan, kemudian apa? Allah akan hitung beneran, menunjukkan benar-benar Allah itu sangat menjaga harta anak yatim, sehingga lafadz yang dipakai itu tidak hanya syahid, namun hasib. Jadi kalau syahid menyaksikan, belum tentu mendetailkan. Tapi kalau hasib mengawasi, ya, menghitung lagi, ya. Jadi sudah, kalau syahid mungkin apa? Dikasih nota, sudah selesai, ini ada laporannya. Kalau hasib enggak, dikasih nota, diteliti lagi satu persatu. Benar gak ini? Hasib. Baik. Khalas. Kita ambil tafsirnya. Baik.
Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-5 dan ke-6 berbicara tentang perkara anak yatim. Sebelumnya tentang perempuan, setelahnya tentang anak yatim. Apa korelasi kemarin? Apa korelasi antara seorang perempuan dengan anak yatim? Apa kemarin korelasinya? Mumtaz, bahwasanya keduanya adalah orang yang lemah. Keduanya adalah orang yang lemah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifaini. Ya Allah, sesungguhnya aku menetapkan dosa, tanggung jawab yang besar pada hak dua orang yang lemah, al-mar'a wal yatim, yaitu seorang perempuan dan anak yatim. Dan di antara cara mendapatkan kemenangan dan rizki, salah satu sebabnya dengan punya perhatian dengan orang-orang yang lemah. Jika suatu umat ingin mendapatkan kemudahan, ingin mendapatkan kemenangan, ingin Allah curahkan rezeki, salah satunya dengan apa? Memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, ia menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian mendapatkan kemenangan, sesungguhnya kalian diberi kemenangan dan diberi rizki dengan kalian menolong orang-orang yang lemah. Salah satu cara mendapatkan rizki, cara mendapatkan kemenangan dari Allah, yaitu memiliki perhatian terhadap orang-orang yang lemah. Ini adalah balasan dunia. Kalau balasan akhirat apa, Pak? Ya? Balasan akhirat tentunya apa? Surga. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim. Kafil, apa itu kafal? Orang sering bilang kafalah, kafil, penanggung jawab. Tidak bakal orang bilang siapa kafalahnya, pasti siapa yang bertanggung jawab. Ana wa kafilul yatim fil jannah, di surga. Aku dengan orang yang bertanggung jawab, perhatian terhadap anak yatim di surga. Dan beliau menegaskan hakada wa asyara bisababati wal wusta. Kemudian beliau menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Wa farraja, dan beliau memisahkan, merenggangkan, bainahuma syai'an, beliau merenggangkan di antara keduanya. Maksudnya
begitu dekat kedudukan seorang anak yatim dengan kedudukan surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau surganya itu bertetanggaan dengan Rasulullah, surga yang bawah apa yang atas? Yang atas. Kalau surganya itu bertetanggaan seperti jari seperti ini, maka menunjukkan tingginya kedudukan dia di surga, di akhirat. Bagi siapa yang punya perhatian, bertanggung jawab kepada anak yatim. Maka di dunia cara mendapatkan kemenangan dan rizki dengan menolong anak orang-orang yang lemah, seorang perempuan dan anak yatim. Di surga kedudukannya fil jannah, di surga, dan jannahnya antara jari telunjuk dengan jari tengah, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahihul Bukhari. Jadi Imam Bukhari, beliau itu hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dikumpulkan. Namun beliau belum sempat sampai mensyarah. Syarah itu menguraikan, menjelaskan dengan detail. Jadi kalau kita kan ada Quran, ada tafsir. Hadis itu ada matan, ada syarah. Jadi kalau syarah itu kayak tafsirnya. Maka yang mensyarah Sahihul Bukhari adalah diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka ketika beliau memberikan komentar, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan tentang rizki, kemudian pertolongan, rizki dan pertolongan dengan menolong orang-orang yang lemah. Maka beliau memberikan komentar, yaitu mensyarah. Beliau menegaskan anna du'afa ashaddu ikhlasan fid du'a wa aktsaru khusyu'an fil ibadah li khala'i qulubihim 'anit ta'alluq bi zukhrafid dunya. Sebab kenapa Allah memberikan pertolongan dan berikan rezeki kepada orang-orang yang punya perhatian dengan orang-orang yang lemah. Karena mereka orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang lemah. Karena mereka orang yang lemah, apabila mereka berdoa itu sangat ikhlas, dan apabila mereka beribadah sangat khusyuk. Orang kalau keadaannya itu kurang, dia sangat membutuhkan. Dan orang kalau sedang saat membutuhkan, dalam doanya itu biasa-biasa atau sungguh-sungguhan. Kita kalau nggak punya masalah, doanya sungguh-sungguh atau biasa-biasa? Biasa-biasa. Tapi pas punya masalah gimana? Kok beda? Ada pemicunya. Saat yang lain tidak ada, manusia nggak ada yang peduli, apapun semuanya buntu. Maka itulah Pak, di saat ketidakberdayaan kita itu sangat sungguh-sungguh, sangat serius dalam meminta. Maka orang yang lemah itu ketika tidak ada yang diminta, maka ketika dia minta sama Allah sangat sungguh-sungguh. Sehingga orang yang lemah sebab mendapatkan pertolongan, karena kalau orang lemah itu sudah berdoa, meminta, itu minta dan doanya sangat sungguh-sungguh. Salatnya pun apa? Sangat khusyuk. Kan tidak ada yang diharapkan kecuali dalam ibadahnya. Sehingga itulah yang ditegaskan oleh
Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa dikaitkan dengan orang lemah? Karena orang yang lemah jika berdoa itu sangat ikhlas. Jika ibadahnya sangat khusyuk, karena tidak punya ikatan sama sekali dengan manusia. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tu'tus sufaha, di ayat yang kelima, dan janganlah kalian memberikan kepada as-sufaha, orang-orang yang belum sempurna akalnya. As-sufaha arti lainnya adalah orang yang bodoh. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah di juz yang kedua, sayaqulus sufaha, berkata orang-orang yang bodoh. Dan makna sufaha juga adalah orang yang lemah akalnya. Sehingga As-Sa'di memberikan pengertian. Apa makna sufaha? As-sufaha jam'u safih, jamak dari safih. Wa huwa man la yuhsin at-tasarruf fil mal. Dia adalah orang yang tidak bisa menggunakan hartanya, tidak bisa berbuat baik dengan hartanya. Imma li'adami aqlihi, karena lemahnya akal. Kal majnun, seperti orang yang gila. Wal ma'tuh, idiot atau orang yang lemah akalnya. Maka dikategorikan safi, orang yang akalnya hilang. Orang yang akalnya hilang seperti orang yang gila, orang yang idiot, orang yang yang hilang akalnya. Wa imma li'adami rusydihi, atau yang tidak sempurna, belum sempurna akalnya. Jadi, pertama adalah orang yang hilang akal, gila, atau yang akalnya belum sempurna, kasogir, seperti anak kecil. Sehingga baik yang hilang akalnya ataupun yang belum sempurna akalnya dinamakan dengan sufaha. Maka dalam ayat ini yang dimaksudkan orang gila atau anak yatim yang kita bahas. Wala tu'tus sufaha, jangan berikan, jangan serahkan kepada orang-orang yang lemah akalnya, belum sempurna. Maksudnya adalah anak yatim yang masih kecil. Amwalakum, apa artinya amwalakum? Harta-hartakum kalian. Harta yang disuruh menjaga dan menyerahkan itu harta kita atau harta anak yatim? Kenapa dhamirnya menggunakan kum? Kan amwalakum berarti harta kita kan? Yang kita jaga, yang kita serahkan itu harta kita atau harta yatim? Anak yatim. Kenapa menggunakan kum? Ini kalau kita belajar cuma terjemahan Pak, bisa salah arti. Makanya apa? Terjemah itu tidak cukup. Terjemah tidak cukup, harus dihadirkan tafsirnya. Terjemahan langkah awal, berikutnya tafsirnya. Maka menggunakan dhamir kum, harta-harta kalian. Para ulama tafsir menjelaskan isyaratun ila annahu yajibu alaihim an ya'malu fi amwalis sufaha ma yaf'alunahu fi amwalihim. Memberikan satu pesan agar mereka para wali-wali anak yatim memperlakukan hartanya anak yatim sebagaimana mereka memperlakukan hartanya sendiri.
para wali-wali yatim yang dititipkan kepada mereka harta anak yatim, hendaknya mereka itu menjaga hartanya anak yatim sebagaimana mereka menjaga hartanya sendiri. Kalau kita punya uang, dalam membelanjakannya itu kita keluarkan dengan mudah atau dengan pertimbangan. Kita punya uang kita terbatas. Ketika membelanjakannya dengan pertimbangan atau tanpa pertimbangan? Pertimbangan. Kira-kira uang segini kalau saya belanjakan nanti gimana? Kemudian kalau dia harus membeli barang, hendaknya apa? Barang yang dibutuhkan, barang yang ada manfaatnya, dan jangan sampai uang itu habis. Punya uang juga apa? Harus ada yang disimpan buat jaga-jaga. Maka Allah memberikan lafaz amwalukum, memberikan pesan kepada wali yatim agar mereka memperlakukan harta anak yatim, menjaga hartanya anak yatim sebagaimana mereka menjaga hartanya sendiri. Orang kalau punya harta, harapannya bisa berkembang, dan kalau bisa jangan sampai berkurang. Kalau kita punya uang, gimana caranya berkembang? Diberikan sesuatu yang bisa berkembang. Jangan sampai dengan berlalunya hari dan tahun semakin habis. Ini apa? Semangat ketika kita memiliki harta sendiri. Maka Allah menggunakan lafaz amwalakum sebagai bentuk perhatian. Wala tu'tus sufaha amwalakum, dan jangan engkau berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim, harta mereka anak yatim yang ada pada kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah menjadikan sebagai pokok kehidupan. Jadi hartanya anak yatim adalah sebagai dia harta yang pokok. Nah, tentunya apa? Masing-masing dari kita punya harta yang itu yang menjadi harta yang utama, harta pokoknya. Makna qiyaman li'ibadihi fi masalihi dinihim wa dunyahum. Allah tegaskan sebagai pokok kehidupan. Makna qiyaman yaitu sebagai pokok kehidupannya untuk kebaikan agama dan dunianya, sebagai maslahat dalam perkara agamanya dan dalam perkara dunianya. Ketika seseorang punya harta, maka dalam hidupnya dia makan, minum, apalagi pakaian, kalau sifatnya permainan bisa ditahan. Maka makna qiyaman, pokok kehidupan, hanya yang dikhususkan untuk kebaikan agama dan dunianya. Tidak boleh terlalu berlebihan pada sesuatu yang jauh daripada kebaikan. Warzuquhum fiha, dan berilah mereka rizki, yaitu anak yatim, berilah mereka rizki fiha, di dalamnya. Kembali kepada harta. Dan lafaz yang digunakan tidak minha, tapi fiha. Berilah mereka rizki, makan, minum,
sandang. Allah menggunakan lafaz fiha, bukan minha. Kalau minha diambilkan langsung dari hartanya. Fiha sebuah motivasi untuk si wali anak yatim itu apa? Mengembangkan hartanya. Yang ketika harta si anak yatim berkembang, ada hasilnya, anak yatim diberikan makan dari hasil uangnya. Misalnya apa? Dia mengembangkan dengan dijadikan sebagai saham, atau ya dengan usaha apalah yang menghasilkan, maka si anak yatim itu diberikan makanan dari uang yang hasilnya, bukan dari uang pokoknya. Tentunya apa? Ini motivasi, anjuran. Jika seseorang tidak bisa untuk menjadikan sebagai usaha, maka tidak perlu. Namun jika seseorang dia itu sudah ahli atau sudah punya usaha atau punya sesuatu yang bisa menjadikan si harta anak yatim ini berkembang, maka itu diutamakan. Dan ketika dia memberikan rezeki kepada anak yatim, diambilkan dari hasilnya, sehingga uang pokoknya tetap terjaga. Waksuhum, dan berilah mereka pakaian. Kalau rezeki, makan, minum. Di antara perkara yang pokok adalah memberikan pakaian, membelikan pakaian untuk mereka. Sekarang ini di antara kebutuhan-kebutuhan pokok. Dalam kebutuhan ada kebutuhan pokok, primer, ada kebutuhan sifatnya pelengkap, ada sifatnya yang lain. Apa bahasanya? Primer, sekunder, tersier. Maka utamakan apa? Yang kebutuhan primer. Wa qulu lahum qawlan ma'rufah, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Berlemah lembut kepada anak yatim dengan ucapan. Dan makna qaulan ma'rufan di sini, kalau berkata-kata lembut, bersikap lembut kepada anak yatim, perintah. Namun qaulan ma'rufan pada ayat ini, para ulama menegaskan ya'iduhum, memberitahukan kepada anak yatim bahwasanya kelak nanti kalau sudah besar nanti akan diserahkan hartanya. Jadi qaulan ma'rufan tidak sebatas hanya berkata-kata yang lembut, yang baik, mengarahkan, memberikan nasihat kepada anak yatim. Namun juga apa? Qaulan ma'rufan, yaitu si wali memberitahukan kepada anak yatim, "Hai anakku, insya Allah nanti jika kamu sudah besar, kamu sudah nanti sudah besar, sudah bisa mandiri, sudah mau menikah, baru nanti paman akan serahkan hartamu." Itulah makna qaulan ma'rufan. Kan terkadang si anak yatim itu dalam hatinya atau dia itu bertanya-tanya, mana harta peninggalan ayah saya? Mana harta saya? Selama ini yang dipakai itu harta siapa? Maka si wali itu memberitahu, memberikan kabar gembira, "Wahai anakku, sesungguhnya pamanmu nanti akan menyerahkan semua uang ini kepadamu jika kamu sudah dewasa, kamu sudah bisa mandiri, kamu sudah bisa mengurusi semuanya." Karena dalam ayat Allah perintahkan kepada warawali untuk menahan hartanya. Yang lebih rahmat, hukum Allah
adalah hukum yang paling rahmat. Setiap ada ketetapan Allah, baik ketetapan yang sifatnya hukum ataupun ketetapan yang sifatnya takdir, pasti di dalamnya ada rahmat, kebaikan. Jadi ketetapan Allah itu dua. Ketetapan sifatnya hukum, halal, haram. Ketetapan Allah pada anak yatim, jika anak yatim punya harta, maka hartanya diamanahkan kepada walinya dan tidak boleh diserahkan langsung. Dan Allah mengatakan la tu'tus sufa, jangan berikan, larangan. Ini ketetapan Allah. Mungkin saja ketika dia yatim langsung diserahkan, namun dalam ketetapan Allah tidak. Yang Allah tetapkan, jika ada harta miliknya anak yatim dan dia masih kecil, maka ditahan. Ketetapan Allah yang sifatnya hukum. Ada juga ketetapan Allah yang sifatnya takdir. Maka baik ketetapan Allah yang sifatnya hukum maupun ketetapan Allah yang sifatnya takdir, senantiasa pasti ada rahmat. Maka dalam ayat ini Allah menetapkan kepada harta anak yatim untuk diakhirkan karena di dalamnya ada rahmat. Mungkin saja dengan terlambatnya suatu takdir kepada seseorang juga di dalamnya ada rahmat. Ini baik dalam ketetapan sifatnya hukum maupun ketetapan Allah yang sifatnya takdir. Terlambatnya seseorang dalam suatu hal, melainkan di dalamnya ada rahmat. Manakah yang lebih rahmat? Diakhirkan atau diserahkan langsung? Diakhirkan dalam pemberian harta anak yatim. Ayat setelahnya, wabtalul yatama, dan ujilah, ibtila, diuji, al yatama, anak-anak yatim, hatta idza balagun nikah, hingga ketika mereka telah sampai pada pernikahan, maksudnya usia yang mereka sudah boleh untuk menikah. Kapan seseorang boleh menikah? Ketika sudah balik. Balik sekarang, dan balik, seseorang itu balik ditentukan dengan apa? Satu, mimpi basah. Dua, tumbuhnya bulu-bulu rambut, hidung, atau pada kemaluan atau yang lainnya, atau pada umur. Jadi bisa mimpi keluarnya bulu, umur, atau sudah bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, lawan jenis. Ini di antara cara mengetahui seseorang itu sudah balik. Dan seseorang ketika sudah menikah, sudah balik, sudah apa? Kalau perempuan dengan haid, kalau laki-laki dengan yang tadi kita sebutkan. Maka jika mereka sudah sampai pada usia mereka diperbolehkan menikah, cukup umur. Fa in anastum minhu rusydah, setelah mengetahui sudah balik, kemudian diuji. Fa in anastum minhu rusydah, jika kalian melihat dari mereka rusydah, sudah cerdas, sudah bisa membedakan dengan jelas. Jadi bukan lagi menebak-nebak. Setelah diuji, balik, ketika seseorang anak yatim balik, tidak langsung diserahkan. Namun setelah balik diuji. Hal ini menegaskan Tidak tergesa-gesa dalam menyerahkan.
Ketika balik sudah waktunya diserahkan. Atau ketika sudah mulai balik sudah mulai apa? Waktunya untuk diserahkan. Namun tidak diserahkan secara langsung. Harus melewati tahapan yaitu ujian. Setelah diuji, anastu minhum rusdah. Kalian melihat sudah sempurna, sudah cerdas, sudah bisa memilah dengan memilih dengan baik. Bukan tebak-tebakan. Kan terkadang seseorang apa? Ketika memilih itu nebak-nebak. Ini apa ini ya? Ada pilihan ganda A, B, C, D. Gak tahu jawabannya. Maka apa? Mana yang benar? Itu kan terkadang itu Ini enggak, ini apa? Rusdan. Orang dikatakan rusdan itu sudah bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak, dengan sempurna. Jika sudah menjelang atau sudah balik, kemudian diuji, dan dalam ujiannya seseorang wali sudah melihat rusdan, cerdas, sempurna, matang beneran, bukan matang yang masih kemengkel. Ini matang apa enggak kan dipencet lah ini. Ini enggak benar-benar matang, dipegang pun sudah sempurna. Barulah fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Kemudian wala ta'kuluha, janganlah kalian memakannya israfan, dengan berlebih. Wabidaron, tergesa-gesa, ayyak baru, sebelum mereka dewasa. Makna bidaron tergesa-gesa dua makna. Yang pertama, tergesa-gesa makan sebelum dewasa. Mumpung anaknya masih kecil, belum paham, maka makannya banyak, atau banyak yang dibeli, banyak yang dikeluarkan. Atau makna yang kedua yaitu tergesa-gesa dalam menyerahkan harta anak yatim. Mungkin si wali sudah sibuk, sudah repot, cepat-cepat aja lah dikasihkan biar kita sudah lepas tanggung jawab. Enggak, tidak boleh tergesa-gesa dalam menyerahkan harta anak yatim sampai benar-benar mereka dewasa, mereka sudah rusdah. Wa man kana ghaniyan, barang siapa yang dia itu kaya, cukup, falyasta'fif, hendaklah dia menahan diri, menjaga kesuciannya. Maksudnya, jika si wali orang yang kaya sudah, maka jangan sama sekali menyentuh harta anak yatim. Ketika si anak yatim makan dari siapa? Hartanya. Ketika si anak yatim minum, hartanya. Ketika si anak yatim perlu keperluan pakaian, baju, hartanya. Jadi sama sekali dia itu tidak mengambil dari hartanya, dari harta si anak yatim, ataupun memberikan semua keperluan anak yatim atas dasar hartanya. Bersedekah kepada anak yatim jika dia kaya. Baik ketika dia itu tidak mengambil, atau lebih-lebih dia tidak mengambil, dan dia justru memberikan kepada anak yatim. Ini yang lebih sempurna. Namun apakah setiap wali pasti kaya? Belum tentu. Wa man kana faqiran, bagi yang fakir, yang butuh, falyakul bil ma'ruf, maka hendaklah dia memakan dengan cara yang baik. Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas mereka lebih berhati-hati. Jadi
Yang pertama, jika dia orang yang fakir, maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Memakan dengan cara yang baik ala sabilil qard, atas dasar hutang. Si wali dia orang yang fakir, yang butuh. Ketika dia memberikan makanan, maka dia apa? Dia memberikan makanan dari harta anak yatim, dan dia juga ikut makan. Karena dia fakir. Karena dengan dia merawat anak yatim, waktunya tersita. Dia nggak bisa kerja, dia mungkin terbatas waktunya untuk kerja, sehingga dia boleh memakan. Yang pertama, yaitu ketika dia ikut makan karena dia mengurusi anak yatim atas dasar hutang. Sebagaimana perkataan Umar, sesungguhnya aku itu memimpin kalian sebagaimana seorang wali memimpin anak yatim. Maksudnya dia akan mengambil sesuatu yang dibutuhkan, tapi atas dasar hutang. Ketika nanti saya mampu, saya akan bayar. Ini yang pertama. Dan ini al-ahwat yang lebih berhati-hati. Ketika dia harus makan karena nggak punya sesuatu kecuali dari harta anak yatim, dia ikut makan, namun dihitung sebagai hutang. Ketika dia mampu, dia serahkan. Yang kedua, dia boleh makan jika dia mengurusi dan dia tersita waktunya oleh anak yatim dalam pengurusannya. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik, tidak berlebihan dan tidak memanfaatkan. Namun yang lebih berhati-hati yaitu dengan tadi, dia memakan atau mengambil sesuatu dari hartanya atas dasar qardhon, hutang. Namun seandainya dia tidak menjadikan sebagai hutang, dia ikut makan karena dia orang yang fakir, maka boleh. Namun lebih berhati-hati yaitu sebagai hutang. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, jika kalian menyerahkan harta mereka, harta yatim, fa ashhidu alaihim, maka saksikanlah. Itu apa pentingnya seorang saksi ketika menyerahkan, agar suatu ketika nanti tidak ada perselisihan. Ya mungkin saja si anak yatim apa menuntut, saya dengar harta saya nggak cuma ini, ada yang lain. Maka ketika menyerahkan hendaknya ada saksi. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah sebagai saksi. Dan disebutkan hasiban sebagai bentuk tidak hanya saksi, Allah itu akan menghitung dengan detail hartanya anak yatim. Hal ini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menjaga harta anak yatim. Dan di antara dosa besar yang sangat besar, 7 dosa yang membinasakan, salah satunya adalah memakan harta anak yatim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau menegaskan, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama, asyirku billah, syirik. Kedua, sihir. Ketiga, membunuh nyawa yang Allah haramkan, yang tidak dibenarkan. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari di medan perang. Yang ketujuh yaitu menuduh seorang perempuan mukmin yang baik-baik dengan perbuatan zina. Inilah di antara 7 besar yang dosanya sangat besar dan membinasakan. Tentunya apa? Dosa-dosa besar banyak. Namun dosa besar yang paling besar diantaranya yang sangat menyengsarakan, membinasakan adalah 7 hal tersebut. Di antara adalah memakan harta anak yatim. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pulangnya setelah Lebaran. bukan Idul Adha. Oh ya. Sekali itu merasakan Idul Adha. Ya, Idul Fitri dan Idul Adha. ya, yang udah Rencana Idul Adha, rencana. Ya, bawa ada mobil sesuatu. seperti biasa. Udah berpengalaman Masih. sekarang. Pulangnya Idul Adha katanya Pak. Oh, Idul Adha. Oh, Insya Allah. berarti itikaf masih di sini ya. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan nanti mungkin Jumat, hari Jumat pada saat itikaf, masa itikaf kan ada tuh. Jumat ini terakhir. Oh ya udah iktikaf ya hari Jumat ini. Bener udah itikaf. Iya. Kalau nggak salah Pak, Kamis kan udah mulai masuk tuh. Iya, Oh iya Kamis malam Jumat itu udah Udah iktikaf. masuk. iya. Nah, pas di itikaf itu kalau boleh saya usul, di situ kan banyak jemaah. Hmm. Lebih ini lagi, ngisi ininya lebih Gitu. Oh, enak lagi. Pas ya pas masuk iktikaf ya. Iya. Kamis malam Ada Jumat. mungkin temanya agak diiniin lagi tuh biar Lebih Kita banyak semangat iktikafnya. banyak menyentuh yang lebih inilah. Iya. Iya. Pembahasan tentang ayat Pak. Atau apa? Mau apa? Kemana Pak? Iya, mungkin kaitannya dengan apa? Lagi bisa agak berat nih. Iya, Udah mulai warisan. Iya. Warisan udah masih ignoran. mungkin di luar ini mungkin Oh, gitu ya. berkaitannya dengan keutamaan Ramadan kayak atau apa gitu lah. Lebih menyentuh ke ini ya. Berarti tematik kan? Tematik. Berarti temanya tematik kan tetap ini Iya, tematik tematik. aja kalau menurut saya, jangan Iya, iya. jangan yang kaitannya dengan inilah Ramadan. 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 Mungkin Kayaknya udah tiap malam. Untuk mencapai Oh, hari ada apa? kultum. Kayaknya tiap malam udah banyak kultum. Tiap malam. oh Enggak, enggak, enggak. enggak. Cuman Dua dua kali. pekan sekali. Satu pekan 2 kali. Oh, enggak Satu enggak. pekan. Iya. Enggak tiap bulan. Ya udah Pak. Saya tak mengemas tema Iya, iya. yang tematik. Nanti pekan besok tematik. Tematik. Iya. Apa ya? Insya Allah. Ya. Insyaallah. Siap. Saya semua. Kita Mudah-mudahan kita pengen sehat semua. Insyaallah. memang sih ada tetap yang kajian Sabtu sama Ahad masih tetap cuma lebih ini aja. Ini. Berarti hari Jumat besok tematik lah yang sifatnya Iya. Ramadan. Udah masuk itu kan ya. Iya, Iya, pas itu. mesti udah masuk. Pasti. Hari ke-21 ya. Bersatu. Masuk. Itu masih lagi 1 minggu lagi kan, masih ini lagi, masih 2 kali berarti, masih 2 kali Jumat. Apa tetap minggu depannya lagi? Kan Kita lihat Pak. lihat aja. Saya takutnya bawa sibuk. Saya juga itikaf di Pahan. Oh Iya. gitu. Iya. Oh Mahat. Oh itikadnya di Pahat. Iya. Ya, Kalau sama sibuk, biar- sibuk nggak apa-apa Pak. Iya. Jumat Ustadz yang ini ngatur lah. Iya, insya Allah. Biar Ustadz yang ngatur. Iya, Ustadz yang ngatur. Kalau Jumat nanti siapa? Oh iya, siap. Supaya schedule. Lebih aman aja, lebih aman di. Siap. Baik Pak. Insyaallah. Makasih. Terima kasih.